Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Imamat pasal 10 ayat pertama dan kedua. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudara, semakin seseorang dekat dengan Allah, semakin ia harus menghormati kekudusan Allah dalam kehidupan dan pelayanannya. Kisah di pasal ke-10 ini merupakan tragedi bagi keluarga Harun dan juga bagi umat Israel. Belum sempat Harun dan anak-anaknya menyelenggarakan ritual kemah suci secara rutin, kedua anak sulung Harun sudah dihukum oleh Tuhan secara dahsyat. Mengapa begitu dahsyat hukuman yang ditimpakan Tuhan kepada Nadab dan Abihu? Karena mereka menajiskan kemah suci dengan membawa api asing untuk membakar ukupan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Kekudusan Allah harus diutamakan dan tidak boleh dikompromikan sedikit pun. Hukuman keras ini justru ditujukan kepada umat yang dekat dengan Tuhan. Harun dan keluarganya dilarang berduka cita dengan menyesali hukuman Allah atas kedua putranya tersebut, karena hukuman itu menyatakan keinginan Allah agar umat menghormati kekudusan Allah dan menjaga hidup mereka dalam kekudusan. Hukuman keras pada awal pelayanan Harun dan anak-anaknya bisa dibandingkan dengan kisah Ananias dan Safira pada masa gereja mula-mula yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ke-11. Hukuman diberikan Tuhan untuk menghindarkan terjadinya pengulangan tindakan sembrono dalam pelayanan. Walaupun kita memiliki anugerah Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, itu tidak berarti dapat mengurangi tanggung jawab kita untuk hidup kudus dan benar sebagai umat Tuhan. Nadab dan Abihu melakukan kesalahan fatal, melanggar kekudusan Tuhan dengan menyalakan perbaraan mereka dengan api yang bukan berasal dari mezbah ukupan di kemah suci. Padahal sejak pendirian kemah suci yang tercatat dalam Keluaran pasal 40, api di mezbah persembahan ukupan telah dinyalakan. Api yang menyala terus itu menjadi sumber dan tempat persembahan ukupan dilakukan. Kesalahan fatal mereka dibayar mahal, yaitu dengan kematian. Mengapa Nadab dan Abihu bertindak sembrono? Sangat mungkin mereka mabuk. Itu sebabnya larangan keras untuk minum anggur dikeluarkan untuk imam selama ia melayani, yang tercatat di ayat yang ke-9. Seorang yang mabuk akan kehilangan kendali atas dirinya, sehingga ia dapat berbuat apa saja, termasuk yang membahayakan dirinya dan orang lain, dan terutama yang melanggar kekudusan Tuhan. Selain itu, ketika peristiwa ini terjadi, tidak kelihatan bahwa Nadab dan Abihu mendapat perintah apapun dari Tuhan untuk membakar ukupan. Tanpa diperintah dan melakukan pembakaran ukupan dengan gegabah dan sembrono dan tanpa rasa hormat kepada Tuhan, akhirnya mereka dihukum mati oleh Tuhan sendiri. Saudara, melayani Tuhan yang kudus tidak cukup dengan niat kudus, melainkan juga harus sesuai dengan firman Tuhan yang kudus. Kesembarangan kita melayani Tuhan
menunjukkan kita tidak menghargai kekudusan Tuhan, berarti juga tidak menghargai karya Kristus yang mati di salib demi menguduskan kita. Kiranya Tuhan menolong kita agar kehidupan dan pelayanan kita kudus dan berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.